Berapa sih ini? Semuanya ya? Terus di atas 35 tahun ada nih, ada 4 orang. Nanti kalian sajikan juga apa frekuensinya berapa dan segala macamnya. Begitu juga dengan apa demografi jenis kelamin, pekerjaan, domisili pengguna. Nah, makanya kemarin aku bilang ngisi kuesionernya itu jangan pakai isian singkat, tapi pakai kategori yang pakai apa multiple choice. Jadi pas penyajiannya kalian nggak susah gitu. Uh, itu. Nah, jadi gitu ya buat penyajian demografi respondennya. Nah, setelah kalian bikin sajiannya menggunakan tabel, ini dulu kalian jelasin dulu analisis penjelasannya dari segala macam. Terus distribusi responden berdasarkan usia dalam pengumpulan data kuesioner di kalau kalian pakai kotanya kota Balikpapan, terus kota Balikpapan. Tapi kalau misalkan kalian kayak tadi ada kayaknya dua kelompok yang Balikpapan dan luar Balikpapan, berarti kalian ngambilnya Indonesia aja biar lebih luas. Nah, kalau misalkan ada yang pakai pulau, berarti pulau apa sampai pulau apa. Terus kalau ada yang misalkan dari kotanya, misalkan dalam satu provinsi tapi dalam beberapa kota kalian sebut provinsinya provinsi apa Kalimantan Timur misalkan atau gimana. Nah, terus kalian ambil kesimpulannya di sini. Jadi penyajiannya gitu ya, mulai dari judul, terus penyajian tabel. Di sini ada frekuensinya satu orang, terus ada presentasinya, terus terakhir kesimpulannya. Jadi sebagian besar responden berusia muda 15 sampai 25 tahun itu sebesar 94% nih, 94%. Dengan frekuensi mencapai 63 orang. Nah, ini menunjukkan bahwa Instagram sangat populer di kalangan generasi Z atau yang usianya tuh 15 sampai 25 tahun gitu. Jadi gitu ya cara ngambil kesimpulannya dari cara buat penyajian demografi respondennya. Sama juga dengan jenis kelamin, apa profesi, nah domisili nih yang kalian apa domisilinya itu beda-beda. Dan ada dua kelompok yang kunut sih. Jadi kalian pakainya ngambilnya di sini bukan kota Balikpapan, berarti Indonesia aja secara keseluruhan karena kalian pakainya Balikpapan dan luar Balikpapan itu kan ada banyak kategorinya. Kalau luar Balikpapan tuh bisa jadi di mana gitu. Nanti penyajiannya pakai tabel, ada frekuensi per orangnya sama persentasenya. Itu juga untuk semua semua demografi responden. Oke, aman sampai sini nggak? Ada yang ingin bertanya dulu? Ada yang ingin bertanya nggak buat penyajian demografi respondennya? Mungkin eh kuesionernya ada yang beda gitu. Oke, boleh. Izin bertanya Kak, kan kemarin itu Ya, kelompok saya yang bagian demografi itu pilihannya pertama Balikpapan sama luar Balikpapan. Habis itu ya. diganti kan. Cuma yang apa yang sudah jawab di luar Balikpapan atau Balikpapannya gitu nanti diolahnya gimana ya? Bingung. Soalnya pas itu Nah, iya pas itu tuh ada teman kelompok saya yang ikut Google Meet ini cuma nggak bilangin gitu loh kalau itu tuh salah gitu. Jadi kemarin udah ratusan terus baru deh diubah gitu Kak. Mana ya? aduh, deadline-nya tanggal 6 lagi. Eh, terus setelah diperbaikin, jadinya kalian ngambil demografi yang di bagian mana? Maksudnya di jangkauannya apa? Jadi Balikpapan aja, jadi Balikpapan Selatan, Utara gitu-gitu. Gitu Kak kemarin jadinya. Yang di, aduh, yang jawab sebelum diganti itu ada berapa orang?
Pada 80-an. Kemarin Ya itu Allah, banyak banget. udah sampai 80-an dia Kak yang jawab, terus juga yang umur juga. Itu sih Kak. Kalian sekelompok berapa orang sih? Kita ada 5 orang, Kak. Lima-limanya aktif nggak? Aktif apa itu? Aktif ngerjain tugas nggak? Kontribusi Buat tugas kontribusi. kelompoknya? Ah, nggak semua lagi, nggak semua banget sih, Kak. Nggak semua. Oke, ini kan kita ngejar deadline nih. Aku kasih tau buat kelompok kalian atau buat semua kelompok kali. Jadi yang kayak kamu kasusnya itu yang 80-an itu kalian bagi aja. Misalkan 80 bagi kalian ada 5 kelompok. 5 orang satu kelompok. Berarti 80 bagi 5 berarti satu orang itu bisa bikin berapa? 80 bagi 5 4 ya? Eh, berapa sih? Matematika aku jelek. 80 kali 5. Bodoh. 16, Kak. Oh iya, jadi satu orang tuh kan datanya ada tuh namanya tuh nama orangnya. Nah jadi satu orang tuh kalian isi ulang aja kuesioner kalian, tapi namanya sama tapi pakai domisilinya itu random aja sembarang. Nah jadi yang data data kalian yang 80 orang itu yang sebelum diganti, kalian pakai aja namanya. Habis itu datanya kalian hapus aja yang sebelum direvisi demografinya. Sanggup nggak kalian? Jadi satu orang isi kuesioner tuh 16 kali. Izin tanya, Kak, kalau semisal misalnya yang luar Balikpapan ditaruh ke dimanipulasi gitu bisa nggak ya, Kak? Kayak ditaruh di utara atau di mana gitu? Ya just Nggak bisa ya? bikin seru itu ubah di sini. Kalau kalian ubah di Kalau sini, enggak, kalau enggak ini aja ya kayak yang dibilang Kak Reza tadi. Jadi yang dipakai namanya aja, terus nanti intinya ngisi ngulang gitu loh. Yang iya. dipakai namanya aja. Soalnya kan ini nggak ke record akunnya, yang ke record itu cuma nama sama waktunya. Jadi namanya itu bisa aja kalian akalin aja pakai namanya aja kan, terus usianya sama ininya itu sembarang aja. Gimana, sanggup nggak kalian? Jadi ini buat semua kelompok juga sih kalau yang kelompoknya belum sampai 200 responden. Jadi ngejarnya gitu aja. Kayak ini kan kelompoknya itu masih berapa nih? Masih sekitar 90 responden ya. Berarti 89. Jadi sisanya kalian gituin aja. Kalian nama-nama teman SD kalian kah, nama-nama teman SD teman SMP kalian atau teman SMA. Nah, terus kalian bikin aja kerjasama. Yang penting semuanya kerja, jadi tercapai targetnya gitu. Ada opsi kok sebenarnya karena ini cuma tugas. Jadi aku juga nggak bisa perpanjang deadline karena ya kuesioner ini masih kuesioner tugas, jadi masih bisa dimanipulasi datanya. Ada caranya. Jadi kalau aku mau ngajukan perpanjangan ke BUS itu kayak gimana gitu. Karena sebenarnya masih ada opsinya buat buat menyelesaikannya gitu. Yang penting teman kelompok kalian aktif semuanya mau berpartisipasi buat selesaikan 200 responden ini. Jadi Oh gimana? iya, aku ada tambahan juga kayak yang tadi yang dibilang Kak Reja yang aktif tadi tuh. Nah, nanti tuh kalian hati-hati sama yang gak aktif dalam kelompok kalian. Nah, takutnya nanti Bu Wisnu itu eh, nanya ini loh biasanya kalau misalnya ada ini ya Sidang, kayak apa sih namanya? ada sidang. Iya sidang yang kayak sidang itu nanti ditanya job desknya walaupun kalian nyebutin job desk tapi kalau misalnya pekerjaan yang kalian kerjain nggak dijelaskan banget dia pasti bakal nanya jadi hati-hati aja suruh semua kelompok kalian tuh kalau bisa semuanya berkontribusi semuanya aktif gitu loh bukan kalau bisa sih tapi harus sebenarnya. Jobnya apa-apa aja gitu. Ya
Halo Kak, suara saya kedengaran nggak Kak? Tes, ada nggak suaraku? Ada Kak. Yang tadi siapa si Lutfia itu tadi nanya kah atau ngomong apa? Soalnya di aku tadi nggak ada suaranya. Saya mau nanya Kak, Iya, iya, Kenapa sok, sok, tuh? sok. Suaramu keluar. eh, yang buat table yang demografi tadi tuh berarti itu kita buat sendiri lagi kan Kak, bukan yang berdasarkan, bukan yang kita ngambil dari hasil GFOM-nya gitu kan? Berarti nanti kita, Yang di tetap apa kan hasilnya dari yang bukan ngambil Iya. dari yang hasil GFOM-nya, tapi kalian olah lagi, dibikin tabel sendiri. iya berarti kita olah lagi sendiri gitu kan Kak? Iya, nanti ada di bagian penjelasan kita malam ini. Itu. Oke, terima kasih Kak. Maksudnya, eh, ya, Kak, sebentar saya buka Excel dulu, Kak. Kenapa? buka Excel. Saya mau nanya soal yang ini, Kak, yang demografi. Bentar ya, Kak. Saya buka anunya dulu. Ini kamu lagi di jalan kah atau di depan kipas sih? Depan kipas. Anu kan, kipas turbo biasa. Kenapa? Sabar, Kak, Bu Sertin ya. Iya, sok. Kamu yang mau scraping data manual ya? Ini kan, Kak, kita kan data kan total semuanya itu ada 220, Kak. Tapi ada yang kayak Ya. yang ngisi itu ada yang nggak valid loh, Kak. Yang ngisi cuma 5555. Ya Allah. Nih, Aduh. ini sudah aku sortir kan, Kak. Ini udah aku sortir kayak gini kan, Kak, kalau bikin persentase kan. Iya. Jadi ini Iya, yang kita masukin ke PPT itu, Kak. Kita masukin ke laporan. Iya, benar. iya. Mau dari screenshot itu boleh, mau Oke. kalian bikin tabel sendiri nanti di Iya, Gdocs-nya juga kalau mau boleh, rapi bebas. bisa bikin dari itu, dari apa sih namanya? Word-nya langsung, tabelnya. Iya. Siap-siap, Kak, aman aja itu. Gini Kalau aja kan, mau Kak, gini aja ngembangin kan apa? kalau data. Saya bikin Iya. nanya ini aja, takutnya saya salah. Salah kah pamer? Lanjut. Enggak. Soalnya kan kemarin kan, Kak, kita kan datanya ada 200 lebih. Takutnya kalau nggak sama kayak yang di sama yang kayak di apa sih namanya di datanya Excel itu takutnya Bu Wisu nanya, Kak. Maksudnya data Excel apa nih? Kan data itu, Kak, yang di hasil kuesioner kan ada anunya sendiri. Ada Google apa sih ada sheet-nya sendiri kan, Kak. Itu kan totalnya di situ ada lebih 5 karena saya hapus karena kan yang ngisi itu ada yang sembarang-sembarang gitu loh, Kak. Oh, kamu pakai ini aja, makanya enakan pakai spreadsheet sih sebenarnya. Jadi biar bisa di-share ininya, linknya, biasa di-open. Bisa ini sudah saya Kayak, share sama teman saya. ya jadi bikinnya kayak gini aja nanti.
di sini. Nah, nanti kamu Oh. scrapingnya di sini aja. Oh, jadi kita scrapingnya di Excel-nya, di spreadsheet-nya langsung gitu aja, Kak. Iya, karena harus dimasukin kan nanti di bagian laporan itu link kuesioner dan data mentahnya nih, link kuesioner dan screenshot, terus sama data mentahnya tuh di screenshot semuanya. Oke. Oke, Itu itu aja sih Kak yang mau tanyain, Kak. sebentar. Coba buka sheet yang susmu. Ini saya pisah, Kak. Jadi ini full sus aja yang pertanyaan sus Yang aja. sebelahnya? Yang sebelahnya? Use Yang questionnaire. yang ini kuesioner. Nah, Use per full domain ya? yang jadi saya bisa-bisa, Kak. Per dipisah domain deh. ya? Ini Udah juga dipisah. ya kan ini juga saya pisah, Kak. Jadi takutnya kita kan bingung Kak kemarin itu tuh kayak mana sistem masukin di SPS aja kan Kak. Jadi kita pisah dulu. Nah, benar. Kayaknya kamu satu step lebih duluan deh daripada teman-temanmu. Betul. Jadi, Jadi, saya kemarin malah saya pisah Kak per ini. nah itu ya, yang mau dibahas benar. malam ini sebenarnya. Tapi dia udah lari duluan, Iya. udah melangkah duluan. Ya, kamu harusnya udah susun laporan aja kelompok itu. Oh iya, udah bisa loh. Kerjain sudah. Iya Kak. Tapi kan harus dimasukin ke SPSS Kak. Nah, oh, yang susnya itu belum kamu apa-apain ya? Yang sus, coba buka yang sus. Belum, masih di Excel semua ini Kak. Enggak, coba buka yang sus. Belum nih. Ini baru saya Belum sortir di sesuai pertanyaan aja. belum Oh, di belum request belum kan belum berarti? pakai. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting Belum udah di dipisah. reverse ini Kak. Ya. Oke. Oke, udah ada lagi yang mau ditanyain? Enggak, itu aja. Kalau yang Makasih Kak. Oke. kalau yang lain belum sampai tahap ini memang seharusnya belum sampai tahap ini. Jadi tunggu dijelasin dulu. Kalau Axel nih emang Yang udah lain ngerti mungkin ya. Jadi tunggu ada dijelasin aja yang dulu. ada yang mau nanya lagi nggak? Mulai demografi responden sebelum dilanjut. Jadi diselesaikan semuanya. Jadi bukan nggak usah sih. Ya biar nggak ada yang nanya-nanya lagi gitu setelah setelah meet ini. Nanti ada yang nanya lagi, Kak, ini gimana. Jadi selesaikan di sini semuanya aja, perwakilan kelompok atau apa. Kalau nggak ada dilanjut aja berarti Kak. Oke. Nah, jadi ya bener ya kayak Excel tadi. Jadi kita pisah lagi semuanya per konstruk dan per domain. Jadi mungkin aku jelasin sedikit. Jadi sistem usability scale itu ini namanya konstruk. Nih, ini namanya konstruk. Ini namanya item untuk mengukur konstruk tersebut. Karena konstruk itu sesuatu yang tidak bisa diukur. Sama kayak misalkan rasa cinta atau rasa sayang. Kan rasa cinta itu kan abstrak kan, nggak ada tolak ukurnya kan. Nah, untuk cara mengukurnya itu pakai item. Kalian nggak ngerti ya? Kayaknya gue usah penjelasan sampai sana. Mungkin step-stepnya aja. Jadi pokoknya itulah. Kalian buat kayak gini, tahu kan caranya kan? Nanti kalian buatnya di sheet aja. Di sheet tambah satunya lagi tambah sheet lagi sebelahnya kan. Jadi sheetnya itu per konstruk namanya. Sus, use questionnaire sama is success dan is consensual itulah. Nah, setelah kalian pisahkan gini, kalian pisahkan juga per domainnya. Jadi ini namanya konstruk, ini namanya domain. Usefulness ini namanya domain. Nah, dalam domain, untuk mengukur domain tersebut ada namanya item pernyataan. Sistem ini membantu, sistem ini meningkatkan, dan segala macam. Jadi kalian nanti pisahkan per domain. Oke, paham sampai sini? Oh iya, buat yang misalnya ada suaraku nggak? Ada kan? Ada.
kalau misalnya di kuesioner kalian nggak misahin usefulness sama apa yang apa sih sisanya tuh pokoknya itulah yang di use questionnaire Ease of itu. use. Nah itu kalau misalnya kalian nggak misahin nanti kalian bakal ribet di ini di penyimpanan datanya itu. Jadi kalian mesti misahin satu-satu lagi per domainnya. Ya, benar yang dibilang salah ya. Jadi kalau dulu kalau aku ada tangible, reliability, responsiveness, assurance dan segala macam. Tapi kita beda metode sama yang tahun ini. Jadi kalian pakainya ini per pernyataan. Jadi misal coba aku langsung contohin ke ini ya, pakai aku coba pinjam datanya kelompok yang Traveloka ya. Jadi kan tadi tuh item apa konstruk konstruk pertama itu kan namanya System Usability Scale. Di sini ada 10 pernyataan. Dan di pernyataan yang ganjil atau item ganjil itu dia nggak ada R-nya. Sedangkan yang digenap tuh ada R-nya. Nih, jadi jangan dihilangin R-nya ya. Nah, coba kita langsungnya kita ambil 10 apa? 10 tabel ke samping. Kita copy semuanya. Pindahkan ke Nah. Nah, nanti jadinya gini. Tadi aku ambil udah. Ini setelah kalian dapat datanya ini, nah untuk lakukan uji validitas dan reliabilitas kan sebelum kita masukkan ke SPSS itu kan yang ada R-nya ini kan R-nya itu sebenarnya pernyataannya terbalik kan, kayak misalkan yang nggak ada R-nya ini pernyataannya itu saya merasakan sering menggunakan sistem ini itu pernyataan kalimat positif, sedangkan yang ini tuh kalimat negatif. Jadinya kalau kalimat negatif tuh jawabannya tuh pasti sangat tidak setuju. Jadi dia jawab, makanya dikasih tanda R. R ini tuh untuk reverse. Nah, sebelum kalian masukkan ke SPSS, ini tuh harus kalian ubah sendiri. Jadi misalkan 1 itu sama dengan 5, 3 berarti sama dengan 3 enggak, 3 netral. Terus 1 itu sama dengan 5, nah 4 sama dengan 2. Kan kalau kalian satu-satu ganti gini itu bakal lama. Jadi ada caranya di Excel ataupun di spreadsheet. Jadi rumusnya itu jadi sama dengan 6 dikurang tabel yang mau di ini, terus di enter, terus kalian tarik aja ke bawah sampai berapa sih, 180 berapa sih ini, 92 dikurang 1 2 3 89 kali 2 itu berapa sih, ya segitulah. Nah setelah itu kalian ambil value-nya aja, terus ini dihapus, terus ini diambil buat digantiin yang ini. Nah Nah, begitu. Nah, ini dilakukan untuk semua pernyataan yang ada R-nya. Coba aku ini kan ke 4 tabel sebelum kita masukin ke SPSS nanti. 6 dikurang tol
Begitu juga dengan konstruk berikutnya, yaitu use questionary. Itu ada per domainnya. Jadi kalian nanti ambil berarti mulai dari kolom berapa tuh? Sini. Empat, tiga. Nah, kalau ini nggak perlu ada yang dirubah sama sekali, jadi tinggal kalian copy aja. Begitu juga dengan is sukses dan is question mode. Oke, jadi yang dirubah itu cuma ini, bagian sus. Paham nggak semuanya? Jadi sebelum dimasukkan ke SPSS, kita pindahin dulu datanya dari data mentah, dipindahin per domain dan juga per konstruk. Sheet-nya itu per konstruk dan tabelnya itu per domain. Jadi kalau semuanya sudah dibikin kayak gini, mulai dari konstruk sus, konstruk use questionnaire dan konstruk is success itu, kalian langsung uji di SPSS. Nah, sekarang aku nanya deh, yang sebelum diuji ke SPSS, ada pertanyaan nggak? Mulai dari pengolahan data sebelum ujinya? Atau udah paham semua? Dari apa demonstrasian ini? Kalau yang ya boleh. Kak, itu berarti nanti yang di dalam tabel domainnya itu berarti angka-angka yang udah dimasukin rumus tadi tuh kan, yang 6 dikurang sama jawaban dari respondennya, baru ditaruh di dalam tabel di domainnya, yang kategori domain. Kalau sus dia nggak ada domainnya. Nolak ya. Jadi yang ada domainnya itu use questionnaire sama is success. Nah, yang perlu dirubah jadi pakai rumus tuh cuma di konstruk terus yang ada konstruk sus yang ada tulisan R di item pernyataannya. oh Jadi nggak oke, semuanya. Kak. Jadi yang ada R-nya aja yang perlu dilakukan apa ya? Tuh perubahan. Karena kalau kita masukkan yang ini, itu nanti hasilnya bakal minus di SPSS dan itu nggak bisa dijadikan uji validitas dan reliabilitas karena dia bakal minus. Jadi bisa dinyatakan bahwa pernyataan itu nggak valid. Ya emang nggak valid karena kan ada R-nya, makanya kita rubah dulu. Kalau kalian rubah satu-satu kan lama. Misalkan ini 2 dijadikan 4 tuh kan kalau satu-satu lama 200 responden. Makanya tadi aku kasih tahu caranya pakai tabel yang mau di ini baru di enter. Oke, Kak. Nah, setelah kalian pisah-pisahkan semuanya, baru kita lakukan uji terhadap ketiga konstruk tersebut. Jadi kita coba uji yang pertama ya, namanya di bagian konstruk source. Jadi sama kayak kemarin caranya. Karena tadi cuma 2 item yang kita rubah, jadi kita ujinya pakai item seadanya dulu. Terus kita kayak kemarin bikin variabel total.
ngeliat person correlation-nya. Nih, jadi kita lihat nilai ininya. Kan dia di atas 0,5 ya. Aku lupa berapa acuannya, nanti kalian bisa lihat di laporan di praktikum kalian lagi lapraknya. Nah, jadi ini yang bakal kalian masukkan ke laporan, tapi kalian itu karena kalian nggak perlu analisis gap dan segala macam, jadi kalian disuruh masukkan langkah-langkahnya. Jadi mulai dari screenshotan analyze, apa tadi, compute variable dan segala macamnya. Tuh. Jadi penyajinya tuh kayak gini guys, yang tepat itu. Jadi ada tabelnya dulu, terus kesimpulan diketahui dulu, terus terakhir interpretasinya, valid, interpretasi terhadap skor total. Jadi nilai R tabelnya itu nih nilai R, nilai koefisien korelasi skor totalnya itu yang ininya itu. Nah, ini nilai R table yang kemarin yang misalkan respon kalian 90, berarti 90 kurang 2. Nah, di baris ke 88 di bagian signifikansi 0,05 itu berapa nilai R table-nya. Terus kalian bandingkan. Baru kalian interpretasikan di bawahnya. Ya, dari data ini diketahui bahwa nilai R, koefisien korelasi skor total dari kelima pernyataan lebih besar dari nilai R table, dan dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pernyataan ini adalah valid dan terkorelasi terhadap skor total. Jadi jangan sampai kalian masukkan penjelasan itu yang nggak diminta. Itu ketahuan banget kalian pakai AI. Apalagi ada tanda baca kayak tanda panah atau pokoknya kentara sih kalau kalian itu pakai AI. Jadi jangan sampai pakai AI karena ada penilaian deteksi AI-nya dari Bu Wisnu itu. Jadi kan kasihan kalian kalau udah capek-capek bikin laporan tapi ternyata kedeteksi AI kan kasihan nilainya berkurang. Jadi kalian harus bisa ngebaca data. Jadi biar baca data itu nggak terbata-bata, kayak gini dulu. Yang diketahui dulu apa, yang ada di tabel itu apa, setelah ada yang kalian utarakan yang ada di tabel, terus kalian analisis, oh ternyata nilainya itu lebih besar atau lebih kecil, dan kalau misalkan lebih besar lebih kecil disimpulkannya itu apa interpretasinya gitu. Jadi nanti kalian sajikan seperti ini nih. Kalau sudah semuanya mulai validitas dan reliabilitas, kalau kalian mau lebih rapi lagi, kalian bikin kayak gini nih. Nah, jadi nanti di sini konstruk, terus sus, indikatornya itu misalkan kalau sus berarti sus 1 sampai sus 10 karena ada 10 pernyataan, terus nilai R total, R hitungnya tadi berapa dari masing-masing ininya, nilai R table-nya berapa, baru statusnya apa. Tadi gitu. Semuanya kayak gitu. Sampai berarti ada 7 variabel yang ada 7 variabel yang dimasukkan ke SPSS dan kalian sajikan untuk uji validitas dan reliabilitasnya. Sampai terakhir masukkan juga di penutup dan kesimpulannya, sebenarnya kalian buat sendiri nanti karena kita beda metode. Terus kalau misalkan ada kendala kekurangan, utarakan aja misalkan di sini teman kalian nggak bantu ngerjain atau kendalanya susah mendapatkan responden, atau misalkan kesalahan saat menginput data sehingga menyebabkan apa gitu. Kalau misalkan teman kalian juga ngerjain tugas, masukkan di sini aja nama-namanya tuh. Terus solusinya gimana, terus pas di lampiran kalian masukkan link kuesioner kalian nih, NG formnya sama screenshot kuesionernya nih buat lampiran pendukung. Terus yang terakhir tuh link data mentahnya tadi yang di spreadsheet yang ini nih, sama yang terakhir tuh informasi anggota kelompok. Jadi pembagiannya siapa kerjaan apa. Nah ini nanti bakal aku spill sedikit sih, ini bakal jadi acuan biasanya buat Bu Wisnu sidang kalau misalkan ada sidang.
Nanti ditanya, oh oke, Sheila ngerjain uji validitas dan reliabilitas ya. Nah, gimana cara pengerjaannya? Nah, nanti jelasin siapa yang dapat job desk itu. Tapi jangan cuma per orang tahu job desk masing-masing, tapi per orang ini minimal harus tahu keseluruhan dari keseluruhan dari laporan kalian. Jadi harus dihafal mati sih, biar nanti kalian sidang itu nggak tahu ya ada apa enggaknya, nilainya bagus gitu, nggak terbata-bata karena penilaiannya di situ. Dan itu juga buat acuan kita sebagai asdos, apakah kita sudah melakukan tugas kita secara bagus penyampaiannya. Kalau enggak kan nanti evalnya bakal ke kita tuh, nanti kalian nggak bisa jawab, terus kalian ngomong asdosnya bu nggak ngasih tahu ini. Jadi makanya tiap ada sesi asistensi kayak gini atau di luar tanyakan aja apa yang kau ingin kalian tanyakan. Aku juga ngerasa bersalah gitu sih, kayak kalian udah nyebar kuesioner tanpa ada sesi kemarin tuh, jadi aku menghindari itu aja lagi. Kesian juga kan kalian udah dapat ratusan responden tapi ternyata kuesionernya masih salah. Nah, nggak apa, ribet di awal nggak apa-apa, biar nanti kalian di akhirnya itu nggak pusing-pusing lagi. Ini buat data primer. Kalau data sekunder sih nanti ya kayaknya kemungkinan besar kalian bakal banyak ganti data buat data sekunder buat nyusun hipotesis. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak buat mulai dari format laporannya? Karena ini juga nggak ada template-nya ya. Ini tuh apa? Kita buat sendiri dari masing-masing kreativitas masing-masing kelompok. Jadi kalau misalkan kalian lebih lengkap laporannya, nilainya juga lebih bagus. Tapi kalau kalian seadanya ya nilainya juga seadanya juga. Tuh. Jadi ini tergantung kreativitas masing-masing kelompok penyajiannya. Entah nanti tabelnya nggak ada warnanya kah, atau kalian mau pakai bar chart atau apa sih namanya? Itulah bar chart atau pie chart gitu. Itu guys. Ada yang ingin tanyakan nggak? Atau kalian mau bikin kayak gini nanti penyajian datanya pakai dashboard, itu bisa juga. Tapi kalian belum belajar. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada aku tutup, dan yang bakal nanya-nanya di WA nggak dibalas karena udah dibukain sesi. Enggak. Kak, boleh lihat pembagian babnya kakak nggak? Boleh. Nih, mulai bab 1, pendahuluan. Di sini dijelaskan latar belakangnya. Kenapa pilih aplikasi tersebut. Jangan kalian karena sudah dibagikan ini, enggak. Pakai GPT juga bisa sih. Tuh, berdasarkan bab 1. Terus bab 2 tuh metode penelitian. Nah, nah ya ini juga. Kamu ngapain tuh? Ya. Mana suaranya? Halo? Udah itu ya. Ya, izin Kak, untuk metode penelitiannya kayaknya saya mau nambahin deh untuk isinya. Nah, boleh. Share screen ya Kak? Iya. Gantian. Jadi kalau bisa untuk yang metodenya ini enggak, belum. Nah, kan tadi mau apa? Oh ya, di sini kan metode yang dipakai kan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, itu
tolong Airtable-nya juga dijelaskan kalian tuh dapetnya di mana, kayak disebutkan gitu loh di awal di metodenya ini. Jadi kayak lebih jelas lah. Dan kita nggak bingung kok tiba-tiba nanti di tabelnya itu Airtable-nya dapet dari mana. Terus kayak uji reliabilitas juga kayak disebutin aja ini nilai kelompok alfanya yang parameternya ini. Kalau yang di metode analisis ini kan kemarin kita di angkatan kita kan pakai metode self-wall, nanti disesuaikan sama metode yang dipakai ini. Iya, kayak yang khusus itu untuk mengukur apa. Iya, mengukur apa, terus tuh dan domain-domain yang lain tuh untuk mengukur apa. Jadi kayak kalian sambil belajar juga kan, nanti kan takutnya kalian cuma ngerjain doang, tapi kayak nggak tahu ini tuh fungsinya untuk apa, kayak gitu. Bisa dipahami nggak teman-teman? Tuh, kayak aku bilang tadi bisa pakai pie chart. Kak Reja, Ya, untuk yang di apa ini bab 3 ya? Yang demografi responden itu pakai ini juga Kak? Yang bebas sih. Sekreativitas kalian aja. dapat nilai plus ya. Iya. Kayaknya udah deh. Sisanya ya interpretasi masing-masing kalau yang itu. Ya ini kalau punya aku contohnya yang Airtable tuh ini. Jadi penjelasannya semakin lengkap dan jelas itu semakin baik ya teman-teman pastinya. Terus juga ini kalian juga harus tahu di apa namanya di kuesioner ini itu sebenarnya kalian apa yang mau diketahui gitu loh. Kalian harus pahamin juga sebenarnya kalian ngerjain ini tuh untuk apa gitu. Ini tuh dijelasinnya yang di metode tadi sih. Iya. Nanti aja. Udah sih. Saya kamu gak ada yang tambahkan? Masih cukup sih, masih cukup. Ya itu deh. Balikin ke mereka aja, mau nanya lagi nggak? Ada pertanyaan nggak? Ya teman-teman, kalau misalnya ada yang mau tanyain, tanyain aja. Sekarang. Jangan nanya jam 11 malam. Ada nggak kira-kira kalian mau nanya apa? Ya itu aja sih. Oh ya, nah metode penelitiannya di sini kan dikasih contoh menggunakan wait. Nih, kalau di sini contohnya kelompokku menggunakan random sampling. Karena random sampling itu lebih luas jangkauannya daripada kita samplingnya itu untuk kategori-kategori tertentu aja. Kalau kita pakai kategori-kategori tertentu aja tuh hasilnya tuh nggak bakal valid karena kan nggak mungkin kategori misalkan kategori umur yang umurnya 17 tahun sama umurnya 25 tahun itu kan pasti persepsinya beda kan terhadap tingkat kepuasan suatu aplikasi. Makanya kita di sini pakai random sampling. Jadi kalian nanti jelasin aja random sampling itu apa, gunanya buat apa, penjelasannya buat apa, dan segala macamnya. Jadi kalian tahu intinya kalian disuruh bikin kuesioner ini untuk apa sebenarnya, bukan cuma semata-mata tugas statistika inferensial doang, tapi ini bakal berguna buat kalian nanti nyusun skripsi. Aku skripsi itu kan butuh responden kan, butuh kuesioner kan. Jadi gitu harus ditahu dulu kenapa sih harus bikin ini tuh, aku mau nyari tahu apa sih, oh aku mau nyari tahu tingkat kepuasan
penggunaan aplikasi itu di daerah Balikpapan gitu. Jadi aku pengen tahu sampelnya tuh di tiap-tiap kecamatannya. Jadi kalian harus tahu juga populasi itu apa, sampel itu apa. Jadi populasi itu skala luasnya, sampel itu skala kecilnya. Jadi contohnya tuh kayak misalkan populasi itu kalau misalkan kalian lagi bikin sup nih, sup satu panci gede kan. Nah, kalian mau cobain nih supnya nih apakah rasanya sudah asin atau enggak, itu kan nggak mungkin kalian habisin satu panci kan buat ngetahuin rasanya kan. Jadi kalian pakai sampel, sampelnya tuh 1 sendok makan. Nah gitu, sama kayak dalam penelitian. Jadi kita ngambil sampelnya itu random sampling di satu kota, misalnya kota Balikpapan. Nah sampelnya tuh aku ngambil di tiap-tiap kecamatan gitu. Jadi nggak mungkin satu kecamatan misalkan 10.000 orang, nggak mungkin aku ngambil 10.000 responden kan tiap kecamatan kan, nggak efektif, nggak efisien. Jadi aku ngambil sampel-sampelnya aja. Jadi misalkan tiap kecamatan ngambil 10 orang gitu. Jadi biar sampelnya itu nggak terlalu banyak, dan di sini menggunakan random sampling itu untuk itu biar nggak terpaku di satu kategori doang. Kalau cuma terpaku di satu kategori doang, hasilnya nggak bakal valid gitu. Karena persepsi uh, per kategori orang itu apalagi per umur itu bakal beda tentang kepuasan suatu aplikasi gitu. Itu untuk metode penelitiannya. Kalau pendahuluannya ya kalian bikinlah. Sama interpretasi sih lebih ditekankan sih. Tadi kan punya Nui itu kan lebih lengkap dia, dan bahasanya juga bahasa mahasiswa, bukan bahasa AI, bukan bahasa yang baku banget, dan itu bakal kebaca sama kita sih. Nanti bahasa AI yang gimana, bahasa kalian yang gimana, jadi nggak apa-apa kalian sambil belajar interpretasikan data, sambil belajar ngebaca ngebaca tabel ini tuh. Jadi biar kedepannya di semester-semester berikutnya atau sampai kalian nanti skripsi, kalian nggak kebingungan ketika disuruh baca data tuh. Jadi belajarnya dari sekarang. Ada lagi nggak yang ditanyain? Ada yang ketinggalan tentang mulai dari apa pembuatan ininya nih? Kenapa ini harus dipakai rumus? Kenapa ini harus dibagi per domain? Kenapanya? Ada yang pengen ditanyakan nggak? Jadi yang masuk ke SPSS itu nanti ini kualitas sistem, kualitas informasi ini, terus juga domain ini, sama konstruk ini. Jadi totalnya ada 7 variabel yang kalian lakukan uji validitas dan reliabilitas dari data primer tersebut. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada ditutup nih. Nggak dibuka sesi-sesi lagi. Nggak ada perpanjang deadline. Karena udah dikasih tahu semua tuh trik-triknya biar kalian dapat responden banyak. Trik-trik gimana buat ngerjain kuesioner ulang, kelompoknya harus aktif, dan segala macamnya. Ada nggak? Ada nggak? 1, 2. Cukup, Kak. Karena respondennya Oke. belum dapat 200 jadinya bingung mau tanyanya apa. Tapi langkah-langkahnya tadi udah direkam kok. Nanti mungkin bakal ada pertanyaan tapi kalau sudah terkumpul respondennya. Maaf ya, Kak. Oke. Ih, Kak. Kalian ini aduh, yang paling sedikit respondennya kalian berapa? Ada yang masih di bawah 100 nggak? Ini masih di bawah 100 juga sih. Kelompok Kevin Kak masih 50. Ya Allah. 60 Kak tadi katanya. Kejar lah kalian ngisi kuesioner tuh berapa menit sih paling? Satu orang ngisi 20 responden. Bisa Guys, tuh kejar. Kalau bisa 2 hari ini udah 200 ya, soalnya ini kan seperti yang kalian lihat tadi, laporan punya Kareja atau laporanku itu kan isinya banyak banget, dan itu butuh waktu untuk kerjainnya. Takutnya kalian nggak kelar di tanggal 6 nanti. Iya, datanya segini loh. 1, 2, 3, 4 Terus hari. Terus tuh saran dari aku kalau misalnya biar cepet ngerjainnya, itu kalian bagi aja, misalnya satu orang
ngerjain 2 domain, terus tuh sambil cicil laporannya ada yang ngerjain demografi itu langsung, kan yang demografi nggak perlu nungguin yang domain-domain itu kan, jadi yang ngerjain demografi bisa kalian nyicil laporannya kayak nyusun-nyusun yang tadi metode-metode itu. Domainnya itu ada 7 kan? Nah, itu ada banyak guys. Jadi kalau misalnya ngerjainnya bareng-bareng banget, maksudnya kayak semua ngerjain satu, jadinya lama banget. Apalagi waktu kalian tuh udah tinggal dikit lagi, belum ngerjain laporannya. Tapi kalau memang kalian kayak kerkom bareng, nah itu lebih bagus sih sebenarnya karena kalian sambil belajar bareng tapi tetap nggak dibagi gitu. Tapi kalau misalnya memang waktunya nggak memungkinkan untuk kerkom, bisa dibagi. Tapi kalian usahakan tetap saling mengetahui lah bagian punya bagian teman kalian itu isinya apa, gunanya apa, dan hasilnya bagaimana. Karena kalau misalnya nanti sidangnya Bu Wisnu itu bisa jadi kalian ditunjuk untuk ngejelasin punya teman kalian. Jadi kalau misalnya kalian ngejelasin, nanti ketahuan kalau misalnya kalian itu bagi-bagi gitu loh. Jadi semuanya harus paham, punya yang lainnya juga. Sebenarnya nggak masalah bagi-bagi itu, cuma gimana kalian bisa mengerti keseluruhan isi laporan kalian. Ada lagi? Oke, itulah pokoknya. Kejar semuanya sebelum tanggal 6. Jadi mulai malam ini cicil aja sudah bikin template laporan, dibagi-bagi job desknya, ada yang ngisi kuesioner, ada yang bikin draft dan segala macamnya. Jadi semuanya itu bisa terkejar dalam waktu 4 hari. Kejar sih itu. Ada lagi nggak? Atau ada yang mau tanya tips-tips buat sesuatu bisa ditanyakan juga. Kayak Kak gimana caranya ngajarin lumba-lumba berenang? Nah, nggak nyambung sih. Oke. Misalkan udah nggak ada, kita tutup sesi malam ini. Ya ketik siapa sih? Kalau bisa jangan apa ya? Kalau bisa setelah hari ini kalian nyoba ngerjain, dan ya harusnya ngerjain sih. Dan apa ya? Kalau misalnya kalian nge-record, apa sih aku nggak tahu. Itu pokoknya apa ya? Kan ini udah dijelasin, dan kalau misalnya responden kalian masih belum sampai 200, berarti ya itu konsekuensi kalian. Jadi kalau bisa jangan nanya-nanya lagi ya. Gini, aku kasih keringanan. Kalau misalnya kalian memang mau nanya, kan ini kalian belum coba kan, karena alasannya respondennya masih kurang dari 200. Nah, coba yang kayak rumus-rumus reverse tadi atau kayak pembagian di Excel-nya yang berdomain-domain itu kalian coba aja dulu pakai responden yang ada. Jadi kalau misalnya ada kesulitan bisa cepet ditanyain, nggak yang kayak mepet banget dari deadline baru kalian kalau kabut nggak bisa ngerjain atau kayak ini kayak apa kayak panik gitu kan. Nah terus kalau misalnya mepet deadline dan kan kita nggak tahu ya, aku Sela ataupun Kak Reja itu pas kalian tanya di mepet deadline itu bisa cepet responnya apa enggak, jadi menghindari hal itu. Jadi kalian bisa sambil coba-coba aja biar juga cepet tahu lah apa yang kalian kurang bisa gitu. Ya itu pokoknya. Oke, terima kasih buat Noi sama Sela dan teman-teman yang sudah mau mengikuti sesi ini. Dan ya semoga kalian bisa mencapai target deadline, semoga semuanya lancar. Apa? Iya coba deh kalian share aja link kuesioner kalian di grup. Siapa tahu aku lagi gabut terus nggak ada kerjaan ya aku bantu ngisi juga. Oke, sekian mungkin dari aku, Sela dan Noe. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian mau bertanya bisa ditanyakan di lain waktu. Sekian, maaf kalau aku
atau saya atau kecepatan ngomongnya atau gimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Thank you semuanya.